Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kajian tafsir inspiratif yang dirahmati Allah. Pada hari ini kita akan membaca dua ayat. Ayat yang ke-14 dan ke-15 dari surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila dan ketika orang-orang munafik itu laqul ladzina amanu, bertemu orang-orang yang beriman, qalu, mereka mendeklarasikan, mereka mengatakan amanna, kami semua beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan ketika mereka kembali kepada kelompok mereka, qalu, mereka mengatakan inna ma'akum, sesungguhnya saya adalah kelompok kamu. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami ini adalah golongan orang-orang yang memperolok. Allahu yastahzi'u bihim, Allah lah yang memperolok mereka. Ya, Allah yang memperolok bihim, mereka orang munafik. Wa yamudduhum, dan membiarkan mereka fi tughyanihim ya'mahun. Fi tughyanihim, di dalam kesesatan mereka, ya'mahun, mereka orang munafik itu hidupnya meraba-raba. Ayat ini oleh para mufassir adalah merupakan respon, ya. Jadi asbabun nuzul dari ayat ini adalah merupakan respon dari perilaku Abdullah bin Ubay. Adalah kalangan kaum munafik, pemimpin kaum munafik, yang dia selalu mengatakan kepada teman-temannya, dia merasa bangga karena telah berhasil melakukan manipulasi. Dia memperolok-olok orang beriman. Ya, dia melakukan kebohongan publik, dia melakukan pencitraan, dan dia menganggap orang-orang mukmin itu orang-orang bodoh yang patut untuk diolok-olok. Bahkan di dalam satu riwayat dijelaskan Abdullah bin Ubay ini kalau ketemu Umar bin Abu Bakar As-Siddiq, dia menganggap Abu Bakar As-Siddiq itu melakukan kebodohan. Ya, dia mengolok-olok bahwa perilaku Abu Bakar As-Siddiq yang memperjuangkan nyawa, harta untuk perjuangan Rasulullah dianggap perbuatan-perbuatan orang yang bodoh. Maka itu sering diolok-olok oleh Abdullah bin Ubay. Karena itu ayat ini turun untuk menggambarkan perilaku yang demikian itu. Perilaku-perilaku yang orang munafik melakukan pencitraan seolah-olah dirinya beriman. Qalu amanna, dia mendeklarasikan dirinya beriman ketika bertemu orang-orang beriman. Ini tentu ada maksud dan ada tujuan. Orang-orang munafik ingin mendapat keuntungan. Keuntungan baik secara politik, keuntungan baik secara ekonomi, keuntungan baik secara popularitas. Maka yang dilakukan adalah melakukan pencitraan seolah-olah bagian dari orang beriman. Padahal hakikatnya tidak demikian. Sebab apa? Karena ketika mereka kembali kepada kelompoknya, dia berubah menjadi kelompok-kelompok mereka yang tetap kafir, tidak mempercayai risalah Nabi Muhammad SAW. Dan celakanya dia memproklamirkan dirinya nahnu mustahzi'un. Kami adalah orang yang mengolok-olok. Saya hanya mengolok-olok mereka. Jadi menganggap orang-orang mukmin itu orang yang bodoh, yang layak untuk diolok-olok. Inilah sikap orang munafik yang demikian itu oleh Allah diperjelas bahwa orang demikian itu akan berhadapan dengan Allah. Sebab apa? Allah yastahzi'u bihim. Allah lah yang akan mengolok-olok mereka. Apa? Kemudian hari, apa yang dilakukan itu akan dibongkar, akan terbongkar.
wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ini siksanya lagi, dan mereka terus dibiarkan dalam kesesatan, tidak mendapat hidayah, ya'mahun, dan hidupnya meraba-raba. Ayat ini berlaku menggambarkan perilaku masyarakat orang munafik ketika itu. Namun sebenarnya ayat ini juga bisa menjadi refleksi untuk masa sekarang. Banyak sekali orang yang ingin mendapat keuntungan secara politik. Banyak sekali orang ingin mendapat keuntungan secara ekonomi, popularitas, keuntungan modal sosial dengan melakukan pencitraan. Ini yang harus menjadi perhatian kita, bahwa perbuatan yang demikian itu adalah perbuatan munafik. Pencitraan-pencitraan yang berlebihan yang dilakukan oleh masyarakat ya selama ini untuk mencapai tujuan sesuatu, sebenarnya dia telah memposisikan dirinya sebagai munafik. Sebab apa? Sebab orang yang melakukan pencitraan itu tidak mengatakan yang sebenarnya. Tidak dari hati yang ikhlas, tetapi dari tujuan-tujuan yang manipulatif. Karenanya apabila bicara itu tidak fakta yang sebenarnya. Dan yang demikian itu oleh Nabi dikatakan sebagai seorang munafik. Wa idza hadatsa kadzaba. Orang munafik itu apabila berbicara, ya, maka bicaranya itu tidak fakta, tidak yang sebenarnya. Begitu pula orang yang melakukan pencitraan itu selalu mengembar janji. Dan janji itu pasti tidak ditepati. Dan itulah sifat munafik sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi. Wa idza wa'ada khalafa. Apabila dia berjanji, maka dia akan ingkar. Dan yakinlah orang-orang yang demikian ini akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melakukan pencitraan biasanya tidak amanah. Karena itu tidak dilakukan sepenuhnya sesuai dengan hati nuraninya, tapi hanya merupakan kamuflase belaka untuk mengkelabui orang, untuk membangun persepsi seolah-olah dia baik. Qalu amanna, seolah-olah dia mendeklarasikan seolah-olah dia orang beriman, padahal tidak demikian. Ayat ini patut menjadi perhatian kita, menjadi inspirasi kita bahwa tindakan yang seperti itu akan berhadapan dengan Allah. Dan yang lebih mengerikan, akan dipermalukan di kemudian hari. Kita sering melihat fenomena. Ada seseorang yang melakukan pencitraan seolah-olah bersih dan peduli. Di kemudian hari itu dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya tidak demikian. Dan dia dipermalukan oleh Allah, diperolok-olok di depan publik di kemudian hari. Dan yang lebih mengerikan lagi, orang yang melakukan pencitraan ini, dia tidak punya kekuatan spiritual yang baik. Dia akan menghadapi goncangan spiritual. Fi tughyanihim ya'mahun. Karena apa? Hidupnya meraba-raba. Dia tidak punya kepastian. Dia merasa harta yang ia dapat, kedudukan yang dia peroleh, popularitas yang dia raih, itu semata-mata tidak memberikan sedikit pun kepuasan batin. Tidak semata-mata hanya sebuah pemuas nafsu belaka yang tidak memberikan ketenangan. Hidupnya dalam ya'mahu, dalam meraba-raba, ketidakpastian. Inilah penderitaan yang lebih berat yang akan dihadapi orang yang melakukan pencitraan. Yakinlah bahwa pencitraan itu perbuatan yang dicela oleh Allah, karena Allah akan membongkar apa yang kau sembunyikan di depan publik. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjauhkan kita dari sikap-sikap pencitraan demi meraih sesuatu. Ayat ini mengajarkan kepada kita, kita harus meraih sesuatu itu dengan cara yang ikhlas. Jangan kemudian membodohi masyarakat, jangan mengkelabui. Ya, karena itu
akan membawa akibat buruk kepada kita sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.